Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi dari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Ada beberapa keputusan-keputusan yang harus dibuat ketika ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek yang sangat berkaitan dengan kebutuhan belajar murid seperti yang telah saya jelaskan di depan. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Aspek yang pertama yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Aspek ini sangatlah penting agar murid dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Aspek yang kedua yaitu kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Aspek ini mempertimbangkan tingkat kesiapan murid terkait dengan pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya yaitu yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Yang keempat, berkomunikasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, melihat rapor murid dari kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama yaitu berdiferensiasi konten, yang kedua berdiferensiasi proses, dan yang ketiga berdiferensiasi produk. Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Strategi ini berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, entah itu visual, auditori, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Pada strategi ini berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan terhadap murid. Dan strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Pada strategi ini berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dalam memilih produk apa yang diminati oleh murid. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya yaitu modul 1.1, menurut saya, untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya
berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 menurut saya yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini tentu sejalan dengan peran dan nilai guru penggerak pada modul 1.2. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang selalu berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dengan melakukan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik, atau dengan kata lain pembelajaran berdiferensiasi, maka visi guru penggerak dapat dengan mudah diwujudkan. Dan yang terakhir yaitu hubungan atau kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Menurut saya, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid tentu akan lebih baik jika ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Hal ini sebagai perwujudan materi dari modul 1.4 yang dipadukan dengan materi dari modul 2.1. Demikianlah koneksi antar materi dari modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.